Halo Sobat Penji semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita kembali lagi di podcast kita dengan judul Remaja Sehat Tanpa Nafza. Pertama-tama kenalin, nama aku Valeri. Hari ini aku udah bawa nih 2 narasumber spesial yang udah kita pilih buat Sobat Penji semua. Tanpa lama-lama lagi, boleh kita langsung kenalan ke narasumber pertama kita. Silakan dok. Halo Sobat Penji, apa kabarnya? Nama saya Dr. Sari Oktaviantina Pitopoulos. Saya adalah dokter umum yang bertugas di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Lanjut, saya Martinus. Saya bertugas di IPWL Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Tugasnya membina penyalahguna narkotika. Oke, kita sekarang udah kenal nih sama 2 narasumber kita, jadi kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih dokter dan bapak. Jadi hari ini kan kita akan membahas tentang nafza. Nah mungkin kebanyakan dari Sobat Penji itu udah mendengar kira-kira nafza itu kayak gimana, nafza itu apa. Cuma mungkin beberapa lain masih agak bingung nih dokter dan bapak. Kira-kira boleh kita hari ini bahas dulu apa sih nafza itu? Ya, boleh mulai dari saya ya Pak. Nafza itu adalah singkatannya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, seperti namanya, jadi nama narkotika itu adalah obat-obatan yang memang pada dasarnya awalnya dipakai untuk tujuan kedokteran. Jadi pada beberapa penyakit memang ada yang membutuhkan obat-obat tersebut, tapi dalam dosis tertentu. Nah, cerita dari sejarah-sejarah sebelumnya, nafza itu akhirnya pada beberapa kalangan atau komunitas malah menjadi disalahgunakan. Disalahgunakan dalam artinya tuh yang harusnya digunakan untuk pengobatan dalam dosis tertentu itu malah dijadikan untuk obat sehari-hari yang tujuannya tentunya ada beberapa maksud ya. Mungkin ada yang maksudnya ingin supaya lebih semangat, lebih bugar, ada yang supaya lebih tenang, ada yang supaya dia lebih nyaman dengan menggunakan obat tanpa sepengetahuan dokter dan juga dengan dosis yang tidak terukur. Benar begitu Pak? Ya, boleh dilanjut. Oke, baik, saya sedikit menambahkan. Narkotika ini sendiri ada 3 golongan. Tadi yang disampaikan Dr. Sari betul. Narkotika itu yang bertujuan untuk sebagai penelitian. Itu kalau untuk golongan 1 hanya khusus untuk penelitian dan tidak digunakan untuk pengobatan. Kemudian kalau golongan 2 bertujuan untuk penelitian dan juga difungsikan untuk pengobatan. Gitu. Dari dokter-dokter yang sudah mendapatkan izin untuk memberikan narkotika sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter. Kemudian yang ketiga juga sama, bertujuan untuk penelitian serta pengobatan. Kurang lebih demikian. Oke, berarti nafza itu tadi singkatan ya Sobat Penji dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah kalau misalkan kita dengar 3 hal itu dokter dan bapak, mungkin kita masih bingung kira-kira apa aja sih contoh-contohnya, mungkin yang kita udah kenal sebelumnya atau yang kita justru belum kenal nih. Oh ternyata itu adalah nafza ya. Mungkin boleh kita bahas lagi ya lebih dalam. Ya, baik. Jadi kalau untuk nafza sendiri itu mulai dari narkotika. Narkotika itu ada 3 golongan, yaitu golongan yang pertama itu adalah golongan yang sifatnya itu dia untuk menyemangati. Jadi kalau misalnya ada dari Sobat Penji itu pernah dengar namanya amfetamin, metamfetamin. Nah itu masuk dalam narkotika golongan pertama ya Pak ya. Memang tujuannya itu dia membuat euforia. Jadi euforia itu kalau kita tuh kayak semangat gitu kan. Mungkin beberapa Sobat Penji pernah dengar ya kalau misalnya kita lagi kecapean, lemes, tapi masih banyak tugas, masih banyak kegiatan, atau pengen tetap semangat ikut nongkrong sama teman-teman. Nah dengan obat ini banyak sekali orang yang mengatakan, iya pakai obat ini langsung semangat, gak bakal capek deh lo, pasti semangat terus sampai pagi, gak akan capek, gak akan lelah. Nah biasanya obat itu akan dikonsumsi oleh orang tersebut supaya mereka tuh jadi lebih bugar, lebih semangat, nggak akan capek, pesta terus ya Pak ya, party sampai pagi. Nah itu kalau bahasa anak muda sekarang tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia mau pulang pagi tuh pasti seger, masih bisa bekerja lagi, masih bisa sekolah lagi seperti biasa. Nah itu golongan yang pertama. Lalu yang kedua Pak, boleh dilanjut? Saya lebih lanjut kepada jenisnya saja barangkali seperti itu. Karena sekarang di Indonesia sendiri banyak sekali sudah mulai beredar jenis-jenis narkotika, dan yang biasa digunakan oleh masyarakat umum dan efeknya jenis yang biasa digunakan itu seperti sabu-sabu, kemudian ganja, yang jenis-jenis itu yang biasa beredar di masyarakat. Dan
Kalau untuk buprenorfin punya itu biasanya obat-obatan yang bisa diperoleh di mana saja, termasuk di warung-warung kelontong pun sekarang sudah menyediakan itu. Nah, itu yang sangat dikhawatirkan di kalangan masyarakat karena gampang untuk memperolehnya. Di apotek juga banyak sekali beredar di apotek, tapi tidak melalui pengawasan. Sama yang ada lagi ya Pak, sekarang tuh banyak yang menggunakan obat tramadol. Ya, saya dengar tuh udah beberapa anak-anak sekolah di kalangan anak remaja lagi ngetren banget di media sosial itu, ayo kita beli tramadol aja. Tramadol itu kan memang sejatinya adalah obat nyeri ya dok, yang digunakan oleh dokter untuk meredakan nyeri atau sakit pada pasien-pasien. Tapi orang-orang ini, komunitas-komunitas ini menggunakan tramadol dengan dosis yang melebihi standar yang diberikan oleh dokter, dan tanpa ada rasa sakit pun mereka mengkonsumsi itu dok. Nah, jadi kadang-kadang tuh nanti orang mikirnya, oh ini hanya beli obat biasa, tapi kok jumlahnya tidak biasa, jumlahnya malah melebihi yang dianjurkan oleh dokter. Seperti itu sih dok. Lalu nanti ada juga yang namanya psikotropika. Psikotropika itu contohnya yaitu misalnya adalah alprazolam, diazepam, biasanya itu digunakan untuk menenangkan. Jadi kalau yang tadi kan bikinnya party, nggak boleh capek, pokoknya sampai pagi on terus hidupnya. Nah kalau yang ini beda lagi, dia merasa mungkin dia panik, terus dia merasa seperti ketakutan, akhirnya dengan mengkonsumsi obat-obatan tersebut yang masuk dalam kategori psikotropika, itu dia menjadi fly, tenang gitu, rasanya kayak di Bali healing, padahal di Jakarta. Nah kayak gitu, jadi konsepnya adalah obat itu digunakan tanpa sepengetahuan dokter, tanpa seizin dengan dokter, tapi beli sendiri, mencari obat untuk menenangkan dirinya. Jadi itu namanya psikotropika. Kalau yang tak kenalnya sih biasanya sih dia menggunakan morfin ya Pak ya. Morfin itu supaya bisa menenangkan dirinya, lebih kalem gitu, pokoknya dia lebih enak deh. Nah, terus yang ketiga itu adalah zat adiktif. Zat adiktif yaitu adalah zat-zat yang membuat addicted. Nah, kalau biasanya kalau anak sobat Penji tuh, kalau yang anak-anak muda tuh, aduh gue addict banget nih sama yang ini, gila kan kenyang ini banget. Kalau bikin konten-konten tuh ya konten-konten ASMR atau apa. Nah, biasanya addicted itu kan semua itu tidak baik ya dok. Jadi semua yang kelebihan itu kan tidak bagus ya Pak ya. Nah, jadi dengan zat adiktif ini dia jadinya tuh terngiang-ngiang terus. Contohnya yang paling gampang tuh adalah alkohol. Jadi minuman-minuman beralkohol yang memang sejatinya tidak boleh nih, kalau sobat Penji di bawah 17 tahun itu tidak boleh mengkonsumsi minuman beralkohol. Kenapa? Karena minuman beralkohol itu bisa menyebabkan addicted atau kecanduan. Kecanduan artinya apa? Nagih tiap hari. Jadinya yang tadinya mungkin hanya sekali dua kali pada saat party sama nongkrong sama temen di tongkrongan, lama-lama jadinya bawa pulang ke rumah. Lama-lama jadi kalau nggak memulai dengan itu jadinya kayaknya nggak enak nih. Akhirnya jadinya kepincut atau seneng banget sama itu. Ya kan Pak ya, begitu ya? Berarti kurang lebih karena sifat adiktifnya ini makin banyak nih dok, sepertinya remaja-remaja yang sekali nyoba nggak bisa cuma sekali. Betul, jadi ketagihan. Jadi ketagihan. Padahal sebenarnya nafza itu kan yang tadi kita dengar ada beberapa efek yang mungkin bikin happy, bikin mungkin dia lebih tenang. Orang-orang kan mungkin mikirnya itu adalah hal yang positif nih dok. Terdengarnya seperti positif, tapi kan pastinya ada hal-hal negatif juga nih, atau yang kita sebut dengan efeknya gitu ya dok. Kira-kira apa aja sih dok dampak yang bisa terjadi nih sama remaja-remaja atau justru orang lebih tua kalau misalnya mereka menggunakan itu tanpa indikasi, jadi tanpa perintah dari dokter atau tanpa sesuai dengan gejala gitu. Ya, jadi kalau menggunakan nafza itu sudah pasti itu dilarang. Karena kan apa? Kita kan dalam keadaan badannya sehat, betul. Tidak membutuhkan obat tersebut, tapi kita mengkonsumsi. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak sekolah nih, pertama yang akan terlihat sekali, kamu tuh matanya jadi nggak segar lagi nih anak-anak sobat Penji. Mata kamu yang tadinya cantik ya dengan atau ganteng, bersinar dengan terang itu jadinya sayu. Terus kulit kamu yang udah pakai skincare segitu banyaknya sekarang di media sosial banyak banget tata cara get ready with me. Nah itu terus kamu tiba-tiba kulit kamu walaupun udah pakai skincare yang mahal pun tetap gak akan bersinar. Kenapa? Karena kulit kamu sudah terpengaruh dengan obat-obatan nafza. Lalu yang paling gampang kelihatan tuh kamu akan jadinya kalau belajar gimana? Tujuannya belajar kita untuk pintar, untuk di sekolah tuh supaya pintar. Tapi
gimana caranya? Sedangkan kamu mengkonsumsi nafza itu jadinya nggak masuk nih, konsentrasinya jadinya kurang. Yang tadinya kamu bisa gampang banget 3 kali 5 trigonometri semua dihajar pokoknya. Ini tiba-tiba kamu jadi lemot atau lemah otak. Nah, dilanjut lagi boleh Pak? Efek negatif dari penyalahgunaan narkotika tentunya hal-hal yang berhubungan dengan hal buruk. Ya, pemakaian narkotika satu menyalahi aturan pemerintah. Iya. Ya kan, narkoba berarti dilarang. Pemerintah sudah melarang, tapi masih banyak yang mau mencoba-coba, bahkan sering make. Ya, kemudian kalau efek negatif lain, kalau yang sudah menggunakan ini, kalau lagi sedang ada duit, ada uang, kalau tidak ada uang bagaimana caranya memperoleh uang? Kalau orang yang bekerja, kalau tidak bekerja bagaimana caranya mencari uang untuk memperoleh narkotika tadi? Jadi banyak bisa saja timbul kejahatan, itu hasil negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika. Terjadi kejahatan, pembegalan, pencurian di mana-mana. Dan biasanya kalau penyalahgunaan narkotika itu di dalam rumah, di salah satu rumah, kalau terdapat salah satu anggota keluarga saja menyalahgunakan narkotika, mohon maaf sebenarnya itu sama saja kita memelihara penjahat. Karena hampir semua penyalahgunaan narkotika ya itu tadi, kalau mereka memperoleh barang itu, kalau tidak dapat hari itu ya apapun yang ada di dalam rumah semuanya akan terjual, akan habis. Jadi kurang lebih begitu kalau dampak negatif daripada penyalahgunaan narkotika. Oke, berarti nggak cuma fungsinya sebagai pelajar, tapi di masyarakat dia itu bisa ada tendensi buat melakukan kejahatan gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau misalkan itu kan berarti ada yang khusus nih dok atau Pak yang bisa kita kenali kalau misalnya orang tadi menggunakan nafza, seperti tadi dokter udah bilang dia kelihatan lebih lesu gitu, sulit konsentrasi. Mungkin ada nggak sih dok hal-hal lain yang sebenarnya itu menandakan kalau seseorang itu menyalahgunakan nafza, tapi seringkali orang itu nggak sadar atau menyalahartikan gitu dok? Oke, jadi kalau misalnya nih nanti mungkin sobat Penji atau mungkin teman-teman Penji itu ada di keluarganya atau mungkin di wilayah sekitar, kayaknya dicurigai nih menggunakan nafza yang tadi sudah dicontohkan ya, matanya mungkin sayu, susah konsentrasi, kalau bicara sering nggak nyambung. Jadi kalau misalnya ditanya apa, nanti jawabnya apa. Lalu nanti dia juga kalau misalnya dikit-dikit tuh ada kayak sensasi gauk-gauk ya Pak ya, gauk-gauk, rasanya ada kayak khawatir. Kalau di keramaian diajak nih, ayo ke mall yuk jalan-jalan. Nah itu nanti dia langsung kayak penuh curiga gitu. Ada kan kelihatan ya kalau orang-orang gelagatnya yang penuh curiga. Jadi dia tidak nyaman Mbak ada di keramaian. Karena apa? Fokusnya sudah Mbak ganti. Yang tadinya fokusnya mungkin ke ketenangan, dia jadinya fokusnya tuh lebih ke ketakutan. Kalau tidak ada barang itu, akhirnya dia jadinya bawaannya khawatir, bawaannya cemas, atau kalau nggak ada barang itu bawaannya lelah, capek. Nah akhirnya apa? Bawaannya nyari tahu siapa ya, dan itulah yang akan menjadikan dia untuk ketagihan. Akhirnya apa? Yang Kak Sobat Penji tahu kan, kalau nafza itu tidak dapat gratis, dikasih disebak-sebak di mana-mana, itu harus kita beli, yang mana menggunakan uang. Kalau yang tadi dibilang sama Pak Martinus, kalau misalnya dia tidak punya uang, nah otomatis barang-barang di rumah atau apapun yang potensi menjadikan uang itu pasti akan dicari gitu. Nah biasanya bisa dicurigai tuh. Kalau misalnya kayak gitu, kita harus ngapain? Berarti kita harus mewaspadai atau pertamanya kita harus melihat tanda-tanda itu kepada orang-orang di sekitar kita dulu dong gitu. Apakah ada tanda-tandanya? Ya sedikit saya menambahkan dari penyampaian Dokter Sari. Kalau gampang sekali bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika. Kalau yang baru habis pakai, ya kalau yang kelihatan jelas itu, ya tadi ada garuk-garuk. Mereka tidak gampang untuk menatap seseorang. Kalau diajak berbicara pasti mereka akan membuang muka. Itu gampang sekali. Kemudian kebiasaan keseharian mereka itu pasti ada terjadi perubahan. Biasanya kalau misalnya keluar jam berapa, biasa pagi, sore pulang, kemudian ini pulang bisa sampai malam hari. Untuk mengenali mereka sebenarnya gampang ya. Kalau apalagi kalau untuk sahabat Penji yang masih sekolah, itu gampang sekali. Bisa mungkin kalau sebagai orang tua sering melakukan pemeriksaan dalam tas. Kemudian kamar di rumah, kamar jangan sering tertutup. Kalau lama tertutup
bisa aja indikasinya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan sang anak. Itu jadi jangan sering ini, kemudian lebih melihat ke tingkah laku, kebiasaan sehari-hari. Kalau terjadi perubahan situ, kemungkinan besar bisa saja anaknya menyalahgunakan narkotika. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu gejala yang bisa kita amati nih dok ya sama bapak. Cuma pertanyaannya kalau misalkan kita udah berhasil nih mengenali tanda-tanda itu di orang-orang terdekat kita, mungkin teman atau keluarga atau kerabat gitu dokter dan bapak. Mungkin kan nggak mudah ya buat kita untuk menanganinya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin kalau misalkan kita memang ternyata tahu, oh orang terdekat kita loh justru yang menggunakan nafza ini. Ya, jadi kalau memang tadi sudah ada nih tanda-tanda ke arah situ nih, yang Sobat Penji, mungkin Bapak Ibu pernah melihat tanda-tanda kecenderungan ke situ, atau temennya ada yang begitu. Nah, kita mulai dari anak teman-temannya dulu ya, yang anak sekolahnya dulu nih dok. Kalau kamu melihat teman-teman kamu ada yang potensial seperti itu, yang pertama, kamu tanyakan dulu kabarnya, baik atau tidak. Dia tidak mau jawab nih, nah kamu bisa laporkan kepada guru bimbingan konseling yang tak sedia di sekolah kamu dulu. Karena kamu kan sebagai teman yang melihat kesehariannya di sekolah. Memang guru adalah salah satu yang bertanggung jawab, tapi kan yang sehari-hari bersama dengan teman kita kan adalah kita. Jadi kita peduli itu artinya adalah kita sayang dengan teman kita. Nah, untuk orang tua mungkin yang di luar sana, kalau melihat tadi ada ciri-ciri seperti yang Pak Martinus bilang ya Pak ya, sering menyendiri, malam-malam nanti dia jalan keluar nongkrong tapi nggak pulang-pulang sampai pagi, atau misalnya pokoknya tatapan matanya juga nggak biasa. Nah, itu bapak-bapak dan ibu bisa melaporkan kepada kami ya Pak ya, Puskesmas Penjaringan. Kita ada tersedia layanan IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor, dan kita bisa melakukan rehab jalan. Jangan takut dan jangan khawatir, wah nanti aib bom buat saya dok, ini nanti jadinya malu kami kalau sampai ketahuan kami adalah pencandu narkoba. Tenang saja Bapak Ibu, rahasia datanya tak jamin di kita ya Pak ya. Dan juga kita juga akan upayakan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tentunya kita saling bekerja sama, orang tua, tenaga kesehatan, kita bekerja sama bagaimana ya caranya supaya anak ini bisa lepas dari nafza, karena generasi muda itu adalah generasi emas penerus bangsa. Kalau sampai ini tidak tertolong, alangkah sayangnya mereka memanfaatkan masa mudanya hanya untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermutu atau tidak berguna. Benar begitu ya Pak ya? Jadi sebaiknya bagi mereka yang belum pernah mencoba, jangan coba-coba. Kalau sudah mencoba, kalau di sekolah ya bisa disampaikan ke sekolah yang tadi sudah disampaikan Dr. Sari, bahwa di sekolah itu ada yang namanya program UKS. Di situ ada kegiatan UKS. Jadi bagian guru, bagian UKS bisa melanjutkan kepada kita, karena kita di Puskesmas ini ada layanan yang sudah disampaikan Dr. Sari tadi, bahwa ini kita ada pelayanan khusus untuk penyalahgunaan narkotika. Di antaranya adalah kita melakukan konseling, ada pembinaan, ada rujukan rehabilitasi, ada pengobatan kesehatan dasar. Jadi silakan dibawa ke kita, nanti akan kita upayakan. Kalau ternyata si anak misalnya kondisi agak berat, kita masih melakukan rujukan lanjut. Jadi selain di Puskesmas ini, kita bisa merujuk lanjut ke rumah sakit, ada di BNN ada, dan ini programnya sangat resmi. Program dibentuk oleh pemerintah sekitar tahun 2007 hingga saat ini. Jadi banyak yang sudah melaporkan diri ke Puskesmas Penjaringan dan sudah kita tangani sebagian besar. Kepada mereka yang belum melaporkan diri, silakan melaporkan diri ke kita, atau barangkali orang tua atau tetangga siapapun yang ada di luar sana di wilayah Penjaringan, ketika menemukan seseorang yang notabene menyalahgunakan narkotika, bisa disampaikan kepada kita. Oke, jadi kalau disimpulkan itu berarti kalau misalkan di setting sekolah nih dok, kita tahu teman kita sepertinya menggunakan narkotika atau narkoba itu sendiri, maka harusnya itu kita nggak boleh langsung menghakimi, dan baiknya kita minta pertolongan ke guru. Dia juga kan mungkin di posisi yang belum tahu bahwa itu akan menghancurkan masa depannya.
Jadi orang seperti itu bukannya kita musuhi, bukan kita bully, tapi justru kita gandeng. Kalau memang teman-teman Sobat Penji tidak punya, aduh saya ngeri deh dok, itu orangnya galak begini, laporkanlah kepada orang dewasa yang ada di sekitar teman-teman Sobat Penji ada. Jadi bisa lebih aman, lebih secure juga buat teman-teman Sobat Penji yang memang usianya masih di bawah 17 tahun. Seperti itu. Dan yang pasti ini bukan untuk ditangkap polisi ya Pak ya. Kebanyakan tuh keluarga tuh takut nanti ditangkap polisi, nanti dipenjara dan segala macam. Banyak sekali stigma negatif dok di luar sana bahwa ini adalah aib, memalukan, pokoknya ditutupi sedemikian rupa dan bahkan cenderung dibiarkan saja, ya sudahlah taunya begitu. Justru ini adalah 2025 masih tahun baru nih dok. Ya Pak ya, jadi tahunnya kita perubahan. Kalau memang kemarin masa lalunya masih ada yang tak jangkit dengan nafza, ayo maju sama-sama kita ke IPWL Penjaringan. Kita punya nih, ada Pak Martinus dan juga ada Pak Agus ya Pak ya, yang bisa membantu dan menemani sobat-sobat Penji sekalian yang memang sedang membutuhkan pertolongan untuk bisa maju menjadi generasi yang lebih baik lagi ke depannya. Kan ada future ya, ada masa depan yang bisa ditahankan di sini. Betul dok. Dok, tapi kalau misalkan kebalikannya nih dokter sama bapak, seseorang anak remaja yang ternyata dia sudah terlanjur jatuh menggunakan nafza dan dia itu sebenarnya sadar, oh sepertinya saya mau minta pertolongan kayak gitu. Tapi kan kadang-kadang betul yang tadi dokter Sari bilang ya, banyak banget stigma yang nempel gitu ke diri dia dan kadang itu yang bikin dia khawatir dan nggak berani minta pertolongan nih dok. Dalam keadaan kayak gitu kira-kira apa aja sih dok yang bisa dilakuin sama remajanya ini dok? Kalau misalnya dia sadar itu udah sangat baik ya, itu keputusannya sangat baik. Udah memakai terus kepingin berhenti, saya nggak mau deh mengikuti ini lagi. Yang pertama cari safe place-nya dulu, yaitu adalah keluarga. Biar gimana pun tetap di dalam dunia ini kita dibekali keluarga, baik atau buruknya itu adalah yang sudah menjadi teman kita dari lahir. Nah jadi kita cari pertolongan dulu, mungkin ke orang tua, kakak, adik. Kita bisa mencari teman curhat dan ternyata kadang-kadang keluarga itu adalah teman curhat tak baik loh ya bapak dan ibu. Kadang-kadang anak remaja tuh merasa nggak asik lagi karena udah beda zaman, padahal orang tua itu yang sangat mengetahui karakter kamu, sangat tahu kamu seperti apa. Jadi kalau misalnya kamu pengen berhenti, ayo datang ke orang tua, mengaku, dan nanti kita akan mencari solusinya. Setelah itu bisa dicari IPWL Puskesmas Penjaringan ya Pak ya. Kita ada lokasinya di Jalan Teluk Gong Raya nomor 2 di Pejagalan. Nah di sini kita bisa saling sharing apa sih masalahnya, Pak Tamanya kenapa kamu menggunakan, pasti kan ada dong penyebabnya ya dok Pak ya. Nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk kamu langsung pakai, pasti ada satu pencetus. Nah kalau memang bisa diselesaikan. Lalu nanti kecanduan itu akan diterapi pelan-pelan ya Pak ya, diterapi pelan-pelan, diajak kita sharing, terus kita nanti akan coba. Nah untuk lingkungan kamu pun mungkin harus sudah diubah, karena lingkungan itu turut menentukan bagaimana posisi kamu. Kalau memang kamu masih dekat dengan lingkungan yang membuat kamu menjadi pencandu atau pengguna, ada baiknya kamu mengganti circle pertemanan. Ada baiknya kamu mungkin yang tadinya teman-temannya itu ABC, kamu ganti jadi DEF gitu ya. Nggak ada salahnya kok, karena kalau kamu berani bilang tidak kepada teman kamu, maka itu artinya kamu sudah bisa menjaga diri kamu sendiri, begitu. Ya Pak, ada mungkin tambahannya? Oh sudah cukup. Jadi intinya Sobat Penji, nggak ada kata terlambat untuk kamu bisa berhenti dari nafza, dan tidak ada yang bisa bilang bahwa kamu itu tidak berhak mendapatkan masa depan yang baik. Semua masih mungkin selama kamu mau berusaha dan kamu mau mencoba keluar dari dunia itu. Gitu loh, tidak ada ceritanya tuh itu masa lalu harus menjadi masa depan, karena banyak orang yang punya masa sekarang itu dia memperbaiki diri, upgrade skill, mau mengembangkan diri, pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin sekarang gitu. Betul. Jadi pemikiran kalau ini adalah akhir dari segalanya itu salah ya dok ya Pak? Ya kan Pak ya, boleh ditambahkan? Iya, baik. Saya lanjutkan sedikit. Kalau sudah pakai narkoba, bukan berarti ya betul. Yang namanya penyalahgunaan narkotika itu rusak semuanya. Sistem saraf, karena itu narkoba menyerangnya seperti itu, merusak sistem saraf. Seseorang hingga saat ini saya belum pernah mendengar yang namanya penyalahgunaan narkotika itu kembali pulih total, kembali produktif. Kembali produktif, iya, tapi kita tidak pernah tahu seberapa
berapa persen untuk bisa kembali normal seperti orang biasa. Sama sekali orang yang tidak pernah pakai. Jadi kita pesan untuk sahabat PNG, ya kalau sudah tahu ada yang menyalahgunakan narkotika, silakan disampaikan ke kita aja, malah lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Kalau terus berlama-lama candunya makin tinggi, susah untuk lepas narkoba. Dan tahu resiko daripada penyalahgunaan narkotika, resikonya sangat berat. Apalagi hukuman yang paling berat adalah hukuman mati untuk penyalahgunaan narkotika. Itu jadi silakan disampaikan ke kita untuk kita urus rehabilitasi, dan rehabilitasinya pun secara gratis. Ada rumah sakit pemerintah, ada BNN, kita punya fasilitas pemerintah yang digunakan untuk rehabilitasi narkotika secara gratis. Ya, jadi silakan lapor ya. Iya. Jadi lebih baik lapor ke kita ya Pak ya, daripada nanti keciduk ya kan. Kalau terciduk oleh kamera netizen kan itu lebih bahaya ya Pak ya. Benar sekali, begitu dong. Oke deh, berarti walaupun tadi kalau Pak Martinus kan bilang sebenarnya secara fungsional itu belum tentu balik ke semula, tapi lebih baik kita itu aware atau lebih sadar dari sekarang ya Pak ya. Sebelum semakin ya. Iya. Oke deh, mungkin dok. Iya. betul. Sampai udah habis semua ya Pak ya. Jadi kalau pemakai narkoba belum jenuh, dia belum bisa berhenti. Jadi sadar sebelum jenuh. Kalau pemakai narkoba mendingan sadar sebelum jenuh. Itu lebih bagus. Jadi gampang untuk diobati. Benar. Ya. Oke deh, mungkin dokter sama Bapak pernah dengar nih kalau orang-orang yang pakai narkoba itu kadang seringkali bukan karena keinginan sendiri, mungkin karena dia coba-coba atau justru malah itu jadi pengalihan nih dok dari mungkin masalah yang dia alami saat ini. Nah kalau misalkan orang udah telanjur menggunakan nafza, kira-kira ada nggak sih hal lain atau pengalihan dari penggunaan nafza itu yang bisa dilakukan sama penggunanya saat itu? Oke, jadi kalau pengalihan, nah itu sih memang ya kebanyakan tuh orang bilangnya habis. Kalau gue nggak pakai narkoba, gue ngapain dong? Bosen dong di rumah aja, ngapain? Hey, anak remaja Indonesia, kamu tuh masih banyak sekali kegiatan yang bisa kamu lakukan. Pertama, kamu bisa melakukan hobi kamu apa? Mungkin di bidang seni, mungkin di bidang menyanyi, menari, musik, ikut komunitas ya, atau kamu berselancar di dunia maya. Misalnya, kamu bisa bikin konten digital yang menghasilkan cuan ya. Kalau zaman sekarang kan anak-anak tuh suka banget ya Pak ya, joget-joget di media sosial, menghasilkan cuan, bisa menjadi engagement buat kamu, bisa menambah follower kamu, lalu bisa juga kamu upgrade skill. Upgrade skill artinya apa? Misalnya tadinya kamu nggak bisa bahasa asing, contoh bahasa Inggris, oke deh, saya mau ikut aja les online, atau misalnya kursus komunitas online, banyak loh dok, Pak ya, yang gratis, tidak usah membayar uang, kamu bisa ikut komunitas dan kamu jadi lebih level up, kamu bisa jadi lebih pintar bahasa Inggris, atau mungkin kamu mau bahasa yang lain untuk bisa menunjang performance kamu nanti di masa SMA atau nanti di masa kamu kuliah atau selanjutnya. Nah, kalau untuk orang-orang dewasa yang mungkin memang sudah kadung memakai narkoba, mungkin ada masalah di dalam keluarga atau di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan sehari-hari. Kita di sini juga punya yang namanya poli kesehatan mental, poli kesehatan jiwa. Bukan berarti sakit jiwa, tapi sehat mental, karena mental itu adalah salah satu kunci kita bisa melakukan fungsi kita sebagai manusia dengan baik. Kadang-kadang badannya sih sehat, tapi pikirannya macam-macam nih, cabang-cabang. Nah, pengalihan apa sih? Mungkin kamu bisa konsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan yang certified untuk pelayanan kesehatan mental kamu. Lalu kamu juga bisa sama seperti anak-anak remaja, upgrade skill. Yang tadinya nggak bisa masak, wah saya pengen coba-coba masak nih, menghabiskan waktu dengan memasak, atau misalnya dengan berkebun, atau olahraga. Sekarang lagi zaman-zamannya banyak olahraga ya, olahraga yang gratis tuh, ada juga olahraga yang berbayar. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan, apalagi di zaman sekarang yang sudah serba digital, serba gampang. Nggak ada temen bisa mabaknya kan juga lewat handphone atau lewat gawai kita. Lalu jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan sebagai pengalihan selain menggunakan nafza untuk menghabiskan waktu. Benar begitu ya Pak ya? Iya, jadi yang disampaikan Dokter Satu betul sekali. Jadi boleh diingat-ingat, karena tidak ada alasan bagi seseorang pemuda untuk tetap menggunakan narkotika, tapi masih banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang bisa difungsikan untuk mengalihkan itu. Misalnya ketika sudah
terjatuh, jangan lagi jatuh ya di lubang yang sama. Jadi silakan kembali ke tempat yang benar, kan masih ada kegiatan. Tadi itu sangat benar sekali, itu banyak sekali di media sana yang bisa difungsikan untuk banyak mendapatkan cuap segala macam, itu luar biasa ya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan sih kita berharap ke depan banyak anak-anak muda yang lebih kreatif lagi ke dunia seperti itu. Iya sih, seperti itu Dok. Kurang lebih seperti itu ya dok. Wah, kayaknya dari kita ngobrol-ngobrol ini udah banyak banget nih dok, yang Sobat Penji itu bisa belajar dari dokter sama dari Pak Martinus juga. Nah, nggak kerasa kita udah di akhir dari podcast kita hari ini dok. Mungkin kalau misalkan boleh dokter sama Pak Martinus boleh kasih sepatah dua kata pesan untuk Sobat Penji yang lagi nonton podcast kita hari ini. Boleh Bapak dulu nih, yang sebagai pemegang Iya, pesan untuk para remaja khususnya penjaringan. Saya tidak ingin mengurus kalian, tapi kalau ketika kalian sudah berada di dunia itu, tidak perlu ragu, tidak perlu malu, tidak perlu takut. Silakan datang ke Puskesmas Kecamatan Penjaringan karena kami memiliki layanan itu secara gratis. Silakan datang untuk kita lakukan pengobatan rehabilitasi. Oke, kalau dari saya, pertama untuk remaja Indonesia, kalian adalah generasi penerus bangsa, generasi emas. Emas tuh tahu kan, Mbak Kilau, shining, jadilah seperti emas. Kamu benar-benar Mbak Kilau dimanapun kamu berada. Kalau kamu punya masalah, kamu punya lingkungan yang tidak sehat tinggalkan. Kalau kamu punya masalah, cari orang dewasa yang bisa membantu kamu untuk kamu bisa share masalah kamu. Kalau kamu masih tidak bisa menemukan itu, dan kalau kamu sudah kadung masuk ke dalam lingkungan yang menggunakan nafza, ayo datang ke kami. Kita punya petugas yang bisa siap, kami bisa membantu kamu. Nama kamu akan dirahasiakan dan itu bukanlah aib. Biarlah itu menjadi masa lalu dan kamu sekarang bisa bergerak untuk menjadi lebih baik lagi seperti emas. Seperti itu. Baik, terima kasih nih untuk Dokter Sari dan Pak Martinus. Jadi untuk Sobat Penji semua yang mungkin saat ini sedang mengalami atau kenal orang yang sedang bermasalah mungkin dengan nafza, boleh silakan datang langsung ke Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Nanti kita bisa konsultasi sama Pak Martinus sama Dokter Sari juga. Kalau misalkan teman-teman butuh gitu ya Dok dan Pak. Oke deh, untuk Sobat Penji semua, terima kasih karena udah mendengar hari ini. Nanti kita akan kembali dengan podcast-podcast yang lebih menarik selanjutnya. Seperti itu ya dokter dan bapak. Kita pakai campaign kali ya. Boleh. Tanpa narkoba. Sehat tanpa narkoba ya. Oke. Sehat tanpa narkoba. Oke deh. Kita ingat lagi tadi tema kita hari ini, kita sama-sama ucapin ya. 1, 2, 3. Remaja sehat tanpa narkoba.